Bismillahirrahmanirrahim. Nun sewu, saya berdiri saja nggih. Khawatir kadangnya nggak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratul muhtaramin, para kiai, para masyayikh, para asatidz, khususnya kepada Kepala TPQ Hidayatul Mubtadi'in Ustaz Fikri Farihin, kemudian juga yang saya hormati Ustaz Husain yang ternyata agak jauh dari rumah saya di Ajung, Ustaz Faruk, kemudian Bapak RT, segenap wali santri TPQ Hidayatul Mubtadi'in, para undangan, para tamu semuanya, dan juga anak-anakku, para santri yang sudah menghatamkan juz 30-nya, hafalannya. Mudah-mudahan nanti bisa lanjut juz ke-1-nya. Dan juga bagi anak-anakku yang masih belum, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Pertama, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Dan ini adalah sesuatu yang hal mendasar. Kira-kira menurut panjenengan yang wajib mendidik putra atau putri jenengan itu kira-kira siapa? Pilihannya A orang tua, B gurunya atau ustadzanya, C sekolah atau madrasahnya. Kira-kira yang mana? Ada yang B ada yang B, ada yang A. Kira-kira, saya ulangi pertanyaannya, kira-kira siapakah yang wajib mendidik putra putri jenengan? Pertama adalah A, orang tuanya, kemudian yang B, ustadz atau ustadzahnya atau gurunya di sekolah, kemudian yang ketiga adalah sekolahnya atau TPQ-nya. Oh, A. Ada A, masih ada yang B? Ada yang C? Oke, yang paling banyak apa? A. Oke, kita kunci. Berarti yang wajib mendidik putra putri jenengan adalah orang tua. Dengan demikian berarti yang wajib ngajar ngaji, yang wajib ngajari sholat, yang wajib ngajari berbuat baik, memberikan contoh, kalau pakai teori ini siapa? Siapa? Orang tua. Jadi yang wajib utama itu orang tua, bukan yang lain. Bukan yang lain. Kok bisa begitu, Ustaz? Kok bisa begitu, Pak Fajar? Iya, kewajibannya masih ada tertulis tuh, dan belum dihapus oleh Allah. Kita lihat, mungkin sering kita baca ayat ini, mungkin yang paling mudah lah. Di antaranya Allah itu pernah berfirman di Al-Quran, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, hei orang beriman, nih yang punya anak nih yang punya keluarga nih, jagalah dirimu, karena yang paling dekat dengan kewajiban agama itu diri sendiri. Lihat, kamu loh yang wajib pertama, baru kemudian ahlikum, kemudian keluargamu. Siapa keluarga? Anak. Siapa keluarga? Suami atau istri. Berarti yang wajib mendidik suami kalau nggak tahu suaminya, yang wajib mendidik istri kalau istrinya nggak tahu, yang wajib mendidik anaknya
Siapa? Orang tua. Ada enggak? Saya peneliti Quran. Ada enggak satu ayat yang mengatakan, wahai para ustadz, ajarilah para santri Al-Quran? Ada enggak? Enggak ada. Dari 6.666 atau versi lain 6.236 ayat itu tidak ada. Artinya apa? Yang wajib niku aslinya adalah panjenengan semua. Karena yang wajib panjenengan semuanya, tapi kemudian ya Ustadz, wajib bagi kami, tapi ngapunten, kami punya keterbatasan. Saya dulu ngaji, waktu ngaji Ustadz berangkat, tapi berangkatnya di tengah jalan balik. Atau kita ngaji Ustadz, tapi ngajinya gak satu tempat, pindah-pindah, dimarahin di satu tempat, pindah ke TPG lainnya, pindah ke musola yang lain, akhirnya gak ada yang nyantol. Akhirnya kami jadi santri musafir, mana-mana ngaji tapi gak ada yang nyantol. Karena kami gak punya keterbatasan, mungkin kami gak punya ilmunya, atau kami tidak punya waktu, atau kami punya tiada daya, gak ada kemampuan itu dan sebagainya. Akhirnya kami gak bisa ngajar, iya kan? Kami gak bisa ngajar. Tapi ketika gak bisa mengajar seperti itu, tetap wajib jenengan, karena gak dihapus kewajiban itu. Kewajiban mengajar anak itu baru terhapus, karena kewajiban mengajar itu kewajiban syariat. Kalau tidak dilakukan maka dosa, dan itu hanya terhapus ketika salah satunya, misalnya, Ustaz, aku gak mau ngajar dah, gak mau ngajari anakku sudah. Oke, ada jalan lain agar kau tidak dikenai kewajiban untuk mengajar anak. Apa? Gila. Jadi ketika ada suatu saat ada orang tua, dia punya kewajiban ngajar, tetapi kemudian dia ingin menghindar dari ngajar itu dengan cara apa? Dikasih gila sama Allah. Nah, ketika sudah gila, maka dia tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak ditanya. Oleh karena itu, biar tidak ngajari anak-anak, karena setiap orang tua itu nanti ditanya loh sama Allah. Akan ditanya, anakmu diajarin opo? Anakmu gua ajari opo? Itu akan ditanya. Semua orang tua pasti akan ditanya, termasuk saya, semuanya. Oleh karena itu, karena tidak ada keterbatasan, karena gak mampu, akhirnya kemudian datang ke TPQ, datang ke musola, datang ke madrasah, datang silaturahmi. Ngapunten Ustaz, saya itu gak punya ilmunya ngajari Quran, saya gak punya ilmunya sholat lah colak bahasa Inggrisnya, sholat, wudu juga gitu Ustaz, tak bener gitu. Akhirnya saya minta tolong Ustadz untuk ajari anak saya. Akadnya apa? Minta tolong. Tapi masalahnya, masa minta tolong setiap hari? Iya kan? Minta tolong setiap hari loh itu. Minta tolong setiap hari. Padahal itu kewajiban kita. Akhirnya oke, namanya Ustadz jadi terima saja ya. Ustadz diterima. Oke, kami terima sebagai santri. Nah, ketika sudah diterima, maka seorang ustadz, seorang kiai sudah memberikan kebaikan dengan membantu meringankan kewajiban jenengan. Iya tidak? Kan membantu kan? Kata Al-Quran, ketika kau dibantu, pilihannya dua. Ketika kau dibantu, anakmu ada yang bimbing, anakmu ada yang ngajarin, dan itu sebuah kebaikan, maka kewajibannya pilihannya dua, kata Quran. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ketika ada sebuah kebaikan yang diberikan oleh kepadamu, maka pertama adalah balas kebaikan yang dilakukan oleh gurumu, oleh seorang itu dengan balasan yang lebih baik. Waduh, kalau balasannya lebih baik belum mampu Ustaz. Oke, aw rudduha, paling tidak samalah. Oleh karena itu, ketika putra putri jenengan sudah dididik, maka balaslah kebaikan yang diberikan oleh para guru, para ustadz yang sudah menyediakan waktunya untuk ngajar. Apalagi mengatakan time is money, waktu adalah uang lah. Emang kita juga gak ini kan sama, kita juga punya waktu dan itu uang juga.
Oleh karena itu maka kita harus tahu diri lah, sadar diri. Oh alhamdulillah anakku sudah dididik Ustadz, saya minta tolong anak saya, oke tak dibantu. Akhirnya kemudian misalnya kemudian ada ustadznya minta tolong, ini saya anak-anak ngaji ini panas ya, gimana biar anak-anak nyaman, gimana kalau kita beli AC, jangan dipasangin lah AC ya. Oke Ustadz, karena jenengan sudah membantu anak saya, oke saya siap membantu Ustadz dengan membelikan AC. Kira-kira ada yang sanggup gak? Jadi memberikan yang lebih baik. Dan kata Nabi, uang itu ada 4. Ada dinarun anfaqahu fisabilillah, ada uang yang digunakan untuk jihad fisabilillah, bagus. Kemudian ada dinarun anfaqahu untuk miskinun, untuk orang miskin. Kemudian ada dinarun untuk raqabah, untuk budak. Jadi ada orang mau berjuang dikasih uang, bagus, pahalanya besar sama seperti jihad. Ada uang yang digunakan untuk memerdekakan budak, wah itu mahal sekali, merdekakan budak. Kemudian ada uang untuk orang miskin, membantu, bagus kata Nabi. Tetapi ada dinarun anfaqahu li ahlika au kama qala, ada dinar, ada uang yang disedekahkan untuk keluargamu, untuk anak-anakmu, untuk pendidikan anakmu. Kata Nabi, hadhi a'dhamuha, yang ini lebih besar kata Nabi. Oleh karena itu ketika misalnya di TPQ ada SPP, di TPQ ada bisyaro syahriyah, berikan niatnya, ya Allah aku infak untuk anakku biar ngaji dan seterusnya, maka itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih besar, karena kata Nabi itu a'dhamuha. Tapi kadang masalahnya jadi masalah kalau di kampung saya nih, di TPQ saya nih, saya juga punya TPQ meskipun dosen sama seperti Ustaz Fikri, karena memang dulunya guru ngaji. Itu ketika sudah ada syahriyah, ketika ini kemudian ada yang bilang, kok guru ngaji kok gak ikhlas gol SPP. Katanya gak ikhlas. Padahal yang harus ikhlas itu bukan hanya guru ngaji. Emang ada ayat Qur'annya, wahai orang-orang yang ngajar ngaji, haruslah kamu ikhlas karena Allah. Mana ayatnya? Coba. Saya alhamdulillah hafal 5 juz. 5 juz, masih banyak sih saya, masih PR. Tapi banyak yang saya tahu gitu tentang ayat Quran. Ayo ada enggak? Enggak ada. Yang ada semuanya harus ikhlas. Contoh Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Semuanya tidaklah aku perintah kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang tua harus ikhlas. Jangan gurunya aja dituntut ikhlas, orang tua juga harus ikhlas. Bayar SPP ikhlas. Kalau di tempat saya, kalau sudah gak bayar SPP, sudah gak masuk berminggu-minggu. Ketika dikasih surat gak dibalesin, anaknya gak disuruh ngaji, lama-kelamaan hilang. Kemudian tiba-tiba pindah ke TPQ yang lain. Alhamdulillah, bagi guru ngajinya enteng, mengurangi beban di akhirat, ya kan? Jadi intinya bahwa mengajari pendidikan Al-Quran itu adalah kewajiban panjenengan semua. Oleh karena itu maka kewajiban itu tetap ada. Paling tidak jangan pasrah bongkoan terhadap Al-Quran. Oleh karena itu misalnya nih dikasih tugas, ayah bunda, aku disuruh tugas sama ustadzah disuruh ngafalkan surat An-Nas misalnya. Nah kebetulan jenengan hafal surat An-Nas, kan saya yakin semuanya hafal trikul kan? Trikul kan hafal nggih? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin tri kan? Trikul hafal semua. Nah kebetulan anaknya disuruh itu, maka ajarilah itu. Qul huwallahu ahad, ajari. Nah ketika anak itu hafal gara-gara panjenengan, Al-Ikhlas hafal gara-gara jenengan, Bismillah hafal gara-gara jenengan, An-Nas hafal gara-gara jenengan, maka itu akan menjadi al-ilmun yuntafa'u bihi. Maka ketika jenengan ada di alam barzah, maka
ketika anak itu masih baca surat Al-Fatihah dalam sholatnya, surat Al-Ikhlas di dalam sholatnya, maka jenengan akan dikirimi pahala terus menerus. Enak tidak? Terus menerus itu. Sepanjang anak itu membaca Fatihah, An-Nas, maka itu akan menjadi pahala yang terus menerus mengalir. Oleh karena itu, maka ketika anak membaca Quran di TPQ, kemudian bantulah anak itu untuk membaca, biar kita dapat pahala yang terus menerus, yang tidak akan putus-putus hingga hari kiamat. Saya punya santri dulu di Al-Baitul Amin, karena namanya Mikdad Al-Ghifari, tahun 2005 atau 2004. Itu orang tuanya semangatnya luar biasa, semangatnya luar biasa. Anaknya juga semangat. Kadang anaknya semangat, ibunya yataya, orang tuanya yataya. Tahu yataya ya? Gak tahu yataya? Yataya itu yataya ya, itu anaknya semangat gitu, tapi kemudian orang tuanya yataya itu, tak manjat itu, apa tak semangat ya. Itu ada namanya anak saya santri itu ya, itu semangatnya luar biasa, orang tuanya luar biasa. Dari itu masih jilid, itu saya ngajar, ketika Quran saya yang masih ngajar itu, masih kecil. Tapi karena semangatnya ya luar biasa, anak ini berhasil. Apa ukuran keberhasilannya? Anak ini Masya Allah. Maka yang namanya Mas Mikdad ini akhirnya kemudian menjadi juara Tartilul Quran tingkat Asia Tenggara. Namanya Muhammad Mikdad Al-Ghifari. Artinya apa? Anak tidak akan bisa berhasil kalau tanpa dukungan orang tua. Oleh karena itu, maka saya sangat senang ketika misalnya ada santri gini yang datang ibu-ibu. Kenapa? Karena yang mendoakan ibu-ibunya. Soalnya doanya ibu luar biasa dibanding ayah gitu. Oleh karena itu, maka jangan sampai kita tidak terlibat. Makanya tadi sudah ada disampaikan yang membantu berinfak, donasi, mudah-mudahan semuanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibalas dengan balasan yang sebanyak-banyaknya, dibalas hingga tak terhingga, sehingga kemudian itu menjadi sebab barokah putra-putri jenengan menjadi anak yang soleh dan solihah. Yang terakhir terhadap adik-adik ini yang sudah putra-putrinya yang sudah hafal juz 30, maka beruntung orang tua yang punya putra atau putrinya mau menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah keuntungannya, ketika di sebuah tempat di kampung itu ada orang yang ngajari Al-Quran, maka kata Allah, aku ini asli gregetan gitu. Di hadis itu, aku asli gregetan, tapi katanya gak gini ya hadisnya ya. Aku asli gregetan di kampung GWK. Misalnya, aslinya KP tak adab ini GWK ini. Tetapi kemudian kata Allah, aku mendengar anak kecil belajar membaca surat Al-Fatihah. Diajarin sama ustadznya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diajari seperti itu. Bunyinya anaknya diikutin ya. Ya Ustaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan na'budu, na'budu. Ya Ustaz. Na'budu. Bagus, ikutin. Na'budu. Bisa na'budu. Oke, disambung nak. Iyyaka na'budu, iyyaka na'dubu. Mana butuh lagi nak. Nah, gara-gara anak yang seperti ini Allah itu gak jadi nurunkan siksa di kampung itu. Oleh karena itu beruntung ketika di sebuah wilayah itu masih ada yang ngajari ngaji. Artinya aman 40 tahun. Arba'ina sanatan, itu siksa tidak diturunkan 40 tahun. Nah, kalau 40 tahun kemudian gak ada yang ngaji lagi, tolos itu. Jadi itu. Kemudian yang kedua, beruntung bagi orang anak-anak yang menghafal Quran ini, ketika mereka nantinya menghafal Quran, kemudian memahami Quran, mengamalkan Quran, maka kata Allah dia disebut maka albasallahu tajan ila fil yaumil qiyamah. Maka nanti orang tuanya dikasih kehormatan itu berupa mahkota kebesaran yang semuanya iri melihatnya.
Kemudian yang ketiga, ketika anak-anak ini sudah hafal Quran, kemudian mencintai Al-Quran, maka harapannya dia akan memahami Quran. Ketika memahami Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi pedoman. Di TPQ saya itu selain membaca Quran, anak-anak itu disuruh menghafal satu potongan ayat, kemudian disuruh menghafalkan maknanya. Dengan harapan apa? Itu menjadi pedoman. Saya mencontohkan begini sama santri itu, anak-anak ikuti saya ya. Waudud min sautik, kata Allah, waudud min sautik, rendahkanlah suaramu. Akhirnya mereka hafal, termasuk anak saya hafal. Waudud min sautik, kata Allah, rendahkanlah suaramu, kata Quran. Kata Allah seperti itu. Hingga suatu saat kemudian saya manggil anak saya dari depan rumah. Saya manggil, kakak minta tolong kak, ambilkan sepatunya Abi di belakang. Kemudian anak saya gak jawab, tiba-tiba datang, Abi waudud min sautik. Abi gak boleh keras-keras ngomongnya, rendahkanlah suaramu. Oh iya, akhirnya saya diingatkan dengan ayat Quran. Nah harapannya nanti ini juga anak-anak santri, harapannya mereka tidak hanya menghafal, tetapi ajarkan juga bagaimana sedikit demi sedikit memahami ayat Quran. Kemudian yang terakhir, bahwa ketika anak itu menghafal Quran, mendengarkan Quran, membaca Quran, maka ada sebuah penelitian. Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa ketika orang itu istima'ul Quran, mendengar, menyimak. Kalau mendengarkan sekilas gitu ya, tapi ini menyimak dengan seksama. Itu ada penelitian, ketika orang menyimak Quran, maka di bagian otak ini ada bagian yang aktif. Nah, yang bagian aktif itu bisa mengaktifkan, menstimulasi anak memiliki self control diri. Jadi memiliki kontrol diri yang bagus. Jadi orang yang ahli Quran, baca Quran, menyimak Quran, anak itu mampu menahan diri. Ketika mau emosi, ketika mau marah, itu bisa nahan diri anak yang ahli Quran ini. Tapi kalau tidak, maka ketika dipanggil oleh ibunya, Kak, Dek, apa Bu? Apa Ma? Waduh, ini sudah gak enak ini dengarannya. Oleh karena itu maka kesempatan bagi jenengan, yuk ngajikan, didorong, kemudian diberikan fasilitas, dimudahkan, yuk semuanya, dan dibantu dalam segala hal yang berurusan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya adalah anak-anak kita, semuanya jadi anak-anak yang soleh, solihah, dan menjadi ahli Al-Quran. Yang terakhir, paling akhir, bahwa kita semua ingin anak kita itu dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita sudah tidak ada ya guys yang seperti itu kan, kepingin kan, ketika kita ingin bahwa anak kita dilindungi bahkan sampai 7 turunan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita sudah tidak ada. Maka ada sebuah cerita di Al-Quran bahwa ada seorang anak yatim punya harta karun, harta karunnya itu sudah terpendam, dan ayah ibunya, mbahnya, kakeknya, buyutnya sudah gak ada, sehingga anak yatim ini tidak punya siapa-siapa. Sehingga suatu saat harta ini pun kembali kepada orang itu, kepada anak yatim itu, padahal harta ini sudah 7 turunan. Apa resepnya? Di Al-Quran mengatakan wa kana abuhuma sholihah. Apa artinya? Harta anak yatim ini dijaga, anak ini dilindungi oleh Allah. Kenapa? Karena abuhuma sholihah, ayah ibunya ayah yang soleh, ibunya adalah ibu yang solihah. Ketika kita jadi ayah yang soleh, ibu yang solihah, maka insya Allah meskipun kita sudah tidak ada, maka kita, anak kita, cucu kita, cicit kita, cocot kita, dan seterusnya sampai 7 turunan, maka insya Allah akan dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Semoga mudah-mudahan ketika kita hadir di sini, mudah-mudahan ini menjadi pertanda bahwa kita adalah ibu yang solihah, dan mudah-mudahan anak-anak kita selalu dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga 7 turunan.
Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi refleksi bagi kita semua untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun acara selanjutnya yakni prosesi wisuda.